Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku, Sasa. Kali ini aku ingin mereview sebuah film. Jadi selamat datang di review film ala Sasa. Aku nggak bikin segmen khusus sih, pokoknya aku pengen nge-review film. Dan film ini adalah salah satu film favoritku banget dari aku SD. Iya, aku baru ngeh kemarin diingetin temanku, hai Nike, bahwa aku pertama kali nonton ini pas SD. Dan sampai sekarang ternyata aku baru nonton lagi kemarin, itu bener-bener tetap bikin aku nangis gitu. Dalam artian itu tetap relate dan it really hits me hard every time I watch the movie. Jadi aku merasa banyak banget yang bisa aku share dari film ini dan bagaimana film ini bisa menjadi nyata di pengalaman kehidupan aku sendiri. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu, pernah gak sih teman-teman merasa bahwa teman-teman udah melakukan yang terbaik, udah ngelakuin semaksimal mungkin, tapi kayak semua usaha yang kita lakukan itu tidak pernah cukup? Pernah nggak teman-teman merasa bahwa takut untuk memulai sesuatu, takut untuk melakukan hal di luar comfort zone kita, atau simply merasa, kayaknya aku nggak bisa deh ngelakuin ini, nggak mungkin. Ada orang lain yang lebih bagus melakukan itu, dan aku takut aku nggak bisa memberikan yang terbaik. Kalau kalian adalah salah satu dari yang tadi aku sebutkan, semoga video ini dapat membantu. Oke, langsung aja aku masuk ke filmnya. Judulnya Facing the Giants. Film ini film rohani. Dia menceritakan tentang Coach Grant Taylor. Pemeran utamanya itu namanya Grant Taylor. Dia seorang pelatih football di satu sekolah gitu. Dan saat itu dia sedang mengalami hari-hari terburuk dalam hidupnya. Pertandingannya semuanya kalah. Dan apapun yang dia lakukan seakan-akan tidak menghasilkan apa-apa gitu. Dia benar-benar udah bekerja sekeras mungkin, tapi ya hasilnya tetap aja kalah dan kalah dan kalah. Bahkan dia juga sampai dianggap sebagai beban oleh beberapa petinggi sekolah itu. Ya karena selama dia melatih sekolah itu nggak pernah menang gitu. Nah, di saat yang sama dia juga sedang mengalami pergumulan bahwa dia dan istrinya tidak bisa punya anak karena dikatakan ada masalah di Grant Taylor-nya ini. Jadi di masa-masa yang sulit ini semuanya itu rasa-rasanya tuh campur aduk dan cukrek gitu loh. Di saat yang sama ada seorang pemuda namanya David Childers. Jadi dia suka main soccer gitu, suka main sepak bola. Terus diusulin sama ayahnya, kamu coba aja masuk Shiloh, masuk sekolah itu gitu kan kamu suka main bola, kamu bisa jadi kicker katanya gitu. Terus si David nih bilang ke ayahnya kayak, kenapa aku harus sign up ke situ kalau mereka udah punya kicker yang sangat bagus gitu loh, istilah itu gitu kan. Ya aku tidak sehebat mereka, tapi ya pada akhirnya David memutuskan untuk coba daftar dan akhirnya dia diterima jadi pemain cadangan. Nah, aku pengen bahas dua tokoh ini. Jadi kalian ingat ya namanya Grant Taylor sama David Childers. Jadi ceritanya kan tadi Grant Taylor lagi di masa-masa terkelam dalam hidupnya gitu kan, kayak semuanya nggak ada yang berjalan dengan baik. Saat itu dia benar-benar nggak tahu lagi harus ngapain dan akhirnya dia memutuskan untuk membuka Alkitabnya dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Selama ini dia terlalu fokus kepada pekerjaannya, dia bekerja sangat keras tapi dia lupa bahwa dia punya Tuhan yang bisa dia andalkan. Dia hanya mengandalkan kekuatan dia sendiri. Dan ketika itu semua tidak berhasil, dia stres sendiri gitu istilahnya. Karena gue udah ngelakuin yang terbaik, kenapa ini masih nggak cukup? Ketika dia memutuskan untuk akhirnya berserah kepada Tuhan, pada waktu itu dia bilang gini, Tuhan, aku merasa bahwa ada raksasa yang besar banget yang siap menghancurkan aku kapanpun dia mau. Aku takut Tuhan. Aku gak tahu lagi aku harus apa. Tapi aku tahu aku punya Engkau. Aku punya Tuhan yang menjadi kekuatanku dan yang jadi penopangku. Tuhanlah yang memiliki kuasa atas hidupku. Suatu saat, seorang pendeta yang memang biasa mendoakan murid-murid di sekolah itu datang ke kantornya Coach Grant. Dia bilang bahwa dia merasa tergerak untuk menyampaikan pesan ini ke Coach Grant. Isi pesannya adalah kita menyembah Tuhan yang ketika dia membuka pintu, maka tidak ada yang bisa menutupnya. Dan dia bilang bahwa kamu, Coach Grant, di depan kamu tuh masih ada pintu yang terbuka ini. Dan ketika Tuhan menempatkan kamu, kamu akan berbuah, kamu akan berbunga dimanapun kamu ditempatkan. Coach Grant kaget dong, kayak apa nih tiba-tiba pesannya kok kayak gitu, kayak pas banget gitu kan, ceritanya kan dia habis berdoa tadi. Akhirnya dia bilang ke si pendetanya ini, dia bilang, aku lagi
mengalami masa-masa sulit beberapa hari ini. Aku berusaha semampu aku, tapi aku juga berdoa kok, dia bilang gitu. Tapi aku nggak bisa aja ngelihat pekerjaan Tuhan di sini gitu. Terus pendeta ini dengan bijaknya dia bilang, aku pernah dengar cerita tentang 2 petani. Dua-duanya ini sangat membutuhkan hujan. Dua-duanya berdoa, Tuhan aku mau hujan, tolong kirimkan hujan. Tapi, hanya satu di antara 2 petani itu yang keluar dan menyiapkan ladangnya untuk menerima hujan itu. Di antara 2 petani itu, menurutmu yang mana? Yang percaya bahwa Tuhan akan mengirimkan hujan. Terus si Grant Taylor bilang, yang menyiapkan ladang untuk menerima hujan itu. Lalu pendeta ini bilang lagi, kamu yang mana? Tuhan akan mencurahkan hujan ketika dia siap. Dan tugasmu adalah menyiapkan ladang untuk menerimanya. Setelah itu, Grant Taylor membawa semangat dan kekuatan yang dia dapat ini dan dia membagikannya kepada timnya. Dan sebelum memulai pertandingan yang setelahnya gitu ya, dia bilang ke anak-anaknya ini, ke anak-anak didiknya ini, dia bilang gini, ini semua kita bisa sampai sini tuh karena Tuhan. Dan win or lose, we praise Him. Pertandingan demi pertandingan berjalan dengan mulus. Ada aja mukjizat yang bikin akhirnya tim mereka ini bisa nyampe final. Di final ini mereka harus menghadapi the Richland Giants. Itu suatu tim football gitu yang udah menang 3 tahun berturut-turut. Dan secara angka mereka jauh banget bedanya. Kayak si Eagle ini, si timnya Grant Taylor ini jumlahnya 27, sedangkan si Richland Giants-nya ini 87, kayak 1:3 gitu. Secara angka kalah, secara kekuatan kalah. Dan orang-orang juga mikir kayak, ya gimana caranya orang yang tiba-tiba baru muncul ke final setelah bertahun-tahun gak pernah bisa nyampe final, menghadapi mereka yang memang udah menang 3 tahun berturut-turut gitu loh. Kayak, ya ampun ini bukan tandingannya banget istilahnya tuh gitu. Tim ini melakukan all out banget pokoknya ya, kayak dia bener-bener ngelakuin semua yang mereka bisa, tapi dia tetap bisa ngimbangin permainan si Giants ini. Dan akhirnya pada satu momen adalah di momen penentuan. Jadi ada 2 pilihan. Pilihan pertama adalah nendang bolanya, tapi harus kesekian mil yang itu jauh banget, pokoknya kayak harus bener-bener jauh banget baru dia menang. Tapi kicker terbaiknya mereka itu, kicker andalannya mereka itu cedera gitu. Jadi mau nggak mau harus pakai cadangannya. Siapa? Si David Childers. Ingat kan tadi aku udah sebutin dia di awal. Nah, pilihan kedua adalah untuk main normal lagi gitu. Tapi dengan posisi orang-orang ini tuh semua udah pada capek. Timnya ini tuh udah pada capek semua karena ya jelas jumlahnya sedikit. Jadi walaupun ada pergantian pemain, itu udah terlalu melelahkan karena mereka mainnya udah lama banget. Akhirnya Grant memilih untuk mengambil pilihan pertama, yaitu yang nendang. Nah, berarti karena si pemain andalan kickernya ini udah cedera, harus David Childers kan yang maju, kan dia cadangannya. Nah, Davidnya tuh ya gimana ya, Davidnya takut banget teman-teman, karena dia juga hanya cadangan. Karena kan pengalamannya beda, jam terbangnya beda. Jadi kemampuannya David, pengalamannya David tuh gak sebanyak pengalaman yang memang udah jadi kicker andalannya gitu loh. Ada kemungkinan besar bahwa ya tendangannya si David ini gak akan sejauh itu. Dan dia juga merasa, enggak, gue gak bisa. Itu jauh banget coach, katanya gitu kan. Terus coach Grant bilang gini, kamu percaya gak kalau Tuhan bisa bikin tendangan kamu itu bisa sejauh itu? Terus si Davidnya bilang, iya kalau emang dia mau, aku juga percaya, kata si Coach Grant gitu. Tapi kamu janji sama aku bahwa kamu akan benar-benar ngelakuin yang terbaik dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik dan sisanya leave it up to Him. Dan akhirnya karena kata-kata itu, David memberanikan diri, dia ngumpulin segenap kekuatan dalam dirinya. Terus sebelum dia mau nendang, dia bilang, God, please help me make this cake. Pokoknya kayak dia bener-bener ngumpulin semua tenaga dia untuk nendang. Dan akhirnya dia tendang. Wah, bukan. Dan kalian tahu apa? Yes. Tendangan itu cukup jauh dan memenuhi target jarak yang harus ditempuh untuk mendapatkan poin itu. Biar semuanya langsung ramai banget dan mereka menang. Dan kalian bisa bayangkan, seorang David Childers, pemain cadangan loh, yang menurut dia sendiri, aku mah gak bisa, harusnya aku gak bisa. Tapi ternyata ketika aku bersama Tuhan, gak ada loh yang gak mungkin. Gak cuma sampai di situ,
Tuhan juga ngasih mukjizat yang luar biasa lagi ke Grant. Tiba-tiba istrinya hamil. Tuhan mengaruniakan mereka anak. Yang aku bisa ambil dari film ini adalah yang pertama, bahwa kita nggak pernah tahu cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bisa melewati apa aja dan cara apa aja yang mungkin menurut manusia tuh nggak mungkin. Tapi apa sih yang nggak mungkin di hadapan Tuhan? Mungkin salah satu alasan kenapa aku relate banget sama film ini adalah karena aku sudah mengalaminya sendiri. Sebenarnya bisa masuk salah satu universitas negeri yang bagus, itu aja udah menjadi suatu mukjizat tersendiri buat aku. Tapi ada ketakutan yang luar biasa bahwa aku takut nggak bisa fit in di lingkungan yang baru, yang beda dari lingkungan aku yang biasanya. Dan aku cuman berdoa sama Tuhan kayak, Tuhan aku nggak tahu nanti di kuliah ini bakal gimana. Cuman aku percaya bahwa aku nggak akan sendirian. Apapun itu, pokoknya aku akan melewati ini bersama Tuhan. Aku nggak tahu, aku nggak expect apa-apa, aku cuman berharap aku bisa survive gitu aja. Lalu akhirnya hari pertama tiba. Itu pas nyari kos segala macam aja aku udah takut banget. Aku bener-bener takut aku nggak punya temen, dan aku bener-bener takut aku nggak bisa menyesuaikan diri di lingkungan yang kayak gini gitu loh istilahnya. Tuhan mengubah ketakutanku ini menjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Kejutan pertama aku di kampus adalah kasih kepercayaan untuk menjadi mawapres terbaik di fakultas. Kompetitor aku bagus-bagus banget, dan ya aku merasa anak bawang gitu loh. Dan aku jujur saat itu aku bener-bener cuman mikir, ya udah aku ngelakuin yang terbaik. Kalau emang Tuhan mau izinkan aku untuk mendapatkan ini, aku akan mendapatkan ini gitu. Cuman ya udah, itu terserah Tuhan aja. Dan aku dikasih kepercayaan itu gitu. Aku join MUN Club di kampus, dan aku bener-bener kaget banget. Aku salah satu orang yang terpilih sebagai delegasi resmi untuk ikut Euro MUN di Belanda. Aku tahu banyak orang-orang yang jauh lebih bagus daripada aku, jauh lebih berpengalaman. Kayak, gila sumpah beneran nih gue dikasih kesempatan kayak gini, beneran banget. Ternyata karya Tuhan juga nggak berhenti di situ. Aku join paduan suara fakultas, yang aku sama sekali nggak pernah menyangka bahwa suatu saat aku akan dicalonkan menjadi ketua. Nggak ada target gitu loh, maksudnya tuh nggak ada kepikiran kayak aku mau jadi ketua gitu. Enggak, karena ya emangnya aku bakal diterima dengan baik ketika aku jadi ketua. Gimana kalau ini, gimana kalau nanti begini, pokoknya banyak lah ketakutannya. Tapi lagi-lagi ini emang mukjizat aja gitu. Kayak tiba-tiba aku dicalonkan menjadi ketua dan aku terpilih gitu. Jujur, aku tipe yang suka banget berorganisasi. Aku nyaman gitu kan di Padus, memang ini juga salah satu hobi aku dan kesukaan aku gitu kan, nyanyi. Dan aku bisa dikasih kesempatan untuk jadi ketuanya gitu, yang istilahnya tuh untuk diterima di Padusnya, untuk terima di lingkungannya aja udah suatu keindahan tersendiri buat aku. Ini aku dikasih kepercayaan lebih untuk benar-benar involve dan mimpin Padus ini gitu, kayak I'm so thankful. Setelah melewati semua itu tuh aku benar-benar mikir gitu, ternyata karya Tuhan tuh bisa sehebat ini ya. Gini, prestasinya sendiri mungkin masih belum ada papanya dibandingkan orang-orang lain gitu. Aku tahu di luar sana banyak yang benar-benar hebat, tapi untuk aku sendiri gitu, untuk pribadi aku sendiri, aku nggak pernah expect kalau aku dapet kesempatan sebanyak ini dan seluar biasa ini. Kayak ya ampun, aku yang selama ini takut nggak diterima, takut nggak bisa ngapa-ngapain di kampus, takut akhirnya diluntang-lantung bingung nggak punya teman, tapi aku dikasih komunitas yang luar biasa banget gitu. Oh iya, nggak cuma sampai situ aja. Aku selalu pengen ada komunitas gereja gitu kan. Aku selalu pengen tergabung dalam komunitas gereja. Dan Tuhan pun mengabulkan doa itu. Suatu saat akhirnya calon ketua pemuda di gereja, salah satu gereja di sana, ngubungin aku dan nawarin aku untuk jadi pengurus. Dan aku langsung seneng banget, jujur waktu itu aku seneng banget karena aku langsung kayak oke, iya aku mau gitu. Aku udah rindu banget untuk masuk ke dalam komunitas yang bisa sama-sama istilahnya tuh tumbuh bareng lah. Aku gak akan mendapatkan ini semua tanpa campur tangan Tuhan. Gak akan, literally gak akan. Lalu masuk lagi ke ceritanya David Childers. Aku juga pernah ngerasa kayak I'm not good enough. Ya itu yang tadi aku ceritain juga kan. Banyak yang lain yang jauh lebih bagus gitu loh. Dan aku takut aku akan mengecewakan orang lain. Walaupun aku senang banget diberi kesempatan untuk jadi ketua Padus fakultas ini. Tapi jujur ada ketakutan bahwa am I the right person for this? Apakah aku memang bisa memimpin Padus ini dan membawa Padus ini menjadi lebih baik gitu?
ya udah aku cuman berdoa, Tuhan terima kasih, Tuhan udah ngasih kesempatan yang luar biasa buat aku akan melakukan yang terbaik, tapi tolong bantu aku. Lagi-lagi another surprise, aku bersama PHPI, kangen, bersama PHPI, bersama teman-teman Padu semuanya, sama pelatihnya juga of course, kita semua berhasil mencetak rekor. Goal kita ini gitu. Dan itu semua tercapai. Kayak, aduh, padahal aku sendiri ragu apakah benar-benar bisa. Cuman ya aku cuman mikir, aku sama teman-teman selalu mikir kayak, ayo kita lakuin yang terbaik. Pokoknya kita benar-benar ngasih 110% gitu. Dan selebihnya, kalau emang Tuhan izinkan, ini pasti akan terjadi. Aku cuman mikir gitu dulu. Dan selama perjalanan ini gitu ya, selama melewati hal-hal yang luar biasa ini, aku selalu diberikan teman-teman yang luar biasa suportif, nggak bohong. Aku baru kenal mereka paling berapa sih? Setahun 2 tahun kan? Karena kita semua baru kenal di kuliah. Tapi mereka benar-benar sesuportif itu. Mungkin menurut sebagian dari kalian ini bukan hal yang besar, karena ya lu bisa-bisa aja kalian nemuin temen yang suportif. Tapi menurut aku ini benar-benar a huge thing banget. Ternyata tuh Tuhan benar-benar ngasih ini loh. Tenang aja, aku tuh udah nyiapin teman-teman yang luar biasa buat kamu gitu. Teman-teman aku yang di Bekasi juga sesuportif itu. Aku diberikan berkat yang jauh-jauh lebih luar biasa dari yang aku impikan, dari yang aku pikirkan gitu. Nah, jadi kenapa aku pengen share ini? Aku pengen banget bagiin ke teman-teman bahwa hidupku tuh nggak sepenuhnya pelangi, matahari, apa sih semua yang cerah-cerah. Enggak. Satu hal, apapun itu yang aku hadapin, aku nggak pernah sendiri gitu loh. Dan aku juga mau ngingetin ke teman-teman semua, apabila di antara teman-teman ada yang sedang merasa mungkin ada yang baru mau masuk kuliah, terus kayak aduh gimana nih nanti aku di kuliah, atau misalkan yang udah semester akhir terus mikirin ntar kerja gimana ya, mana lagi ada situasi kayak gini gitu kan, kerjaan makin susah didapet, terus ini persaingan ketat banget gitu loh, gimana nanti kalau aku nggak dapet kerjaan, gimana nanti kalau, intinya banyak lah. Khawatir itu wajar. Saat ini aku cuma mau ngingetin bahwa jangan lupa kita punya Tuhan yang luar biasa baik. Kita punya Tuhan yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Hidup kita memang gak ada spoiler teman-teman. Hidup kita itu bukan kayak film yang kita bisa lihat endingnya gimana. Enggak. Tapi sebenarnya itulah yang bikin kita makin sadar bahwa kita tuh butuh Tuhan loh. Kalau kita tuh gak bisa ngelakuin ini semua sendiri. Dan sebenarnya ketika kita menyadari itu dan ketika kita akhirnya, oke, Tuhan, aku takut, aku khawatir. Tapi nih, aku serahin semua kekhawatiranku dan aku percaya Tuhan akan nemenin aku menghadapi semua ini. Saat itu, saat kita memutuskan untuk melakukan itu, disitulah ya udah nggak apa-apa. Apapun yang terjadi, aku tidak akan dibiarkan tergeletak. Itu akan membantu kita banget untuk lebih damai juga gitu dalam menghadapi semuanya. Walaupun saat ini rasa-rasanya belum terlihat dan masih abu-abu banget, tapi teman-teman yakin kan bahwa Tuhan punya rencana yang sangat indah bagi setiap kita. Semua kesulitan dan pergumulan kita nggak akan bisa kita lewati sendiri. Tapi beda ceritanya kalau kita meminta pertolongan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan membiarkan Tuhan masuk dan melakukan pekerjaannya dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita membuka hati dan diri kita untuk membiarkan Tuhan masuk dan bekerja dalam hidup kita? Sudahkah kita siap menjadi bagian dari pekerjaan tangannya? Tuhan akan mencurahkan keajaiban dan berkat yang luar biasa di waktunya Tuhan sendiri. Tugas kita adalah untuk tetap berjuang dan menyiapkan diri kita untuk menerima karya anugerah kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, seberat apapun itu, tetaplah melakukan yang terbaik. Selebihnya, izinkanlah Tuhan melakukan bagiannya. Tuhan memberkati.